Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Lazada. Cuman saya akan lebih spesifikasinya membahas mengenai hari dan waktu operasional. Soalnya ini sangat penting sekali, perlu dan perlu diketahui. Karena kalau kita tidak mengatur waktu dan hari operasionalnya itu dari jam berapa ke jam berapa, buka tutup tokonya, itu bakal mengaruh dan mengimbas ke toko kita nanti. Biasanya toko baru itu yang kan biasanya rata-rata banyak toko baru tuh yang gampang naik lah trafficnya. Mungkin ada yang 1 bulan langsung naik atau 2 bulan langsung naik gitu trafficnya. Tapi lama kelamaan traffic itu bisa menurun. Nah, apa penyebabnya? Nah, setelah ditelusuri, ternyata salah satu penyebabnya itu traffic bisa menurun dikarenakan tingkat responsif chat yang terlambat gitu. Jadi ketika kita chat terlambat kepada customer, membalas chatnya customer itu agak lambat, itu mengakibatkan traffic toko menurun. Jadi solusinya gimana Pak? Untuk solusinya kita harus memberikan waktu dan jam operasional toko kita. Jadi seumpamanya nih contoh dari hari Senin sampai Jumat kita berikan waktu dari karena pagi mungkin ada yang kuliah atau kerja dan lain-lain, kita beri waktu toko buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam gitu. Nah, jadi kalau seumpamanya ada yang ngechat customer di jam 7 pagi tapi kita gak balas, itu aman-aman saja. Beda dengan kalau kita gak ngasih waktu di toko. Kita gak ngasih waktu, kemudian customer-nya ngechat jam 1 malam, padahal kita tidur kan, dan dibalasnya pagi-pagi jam 7 pagi, itu sudah telatnya berapa jam. Ah, ya telat balas chat di seperti itu yang mengakibatkan toko kita itu menurun. Nah, solusinya kita bisa mengatur jam operasional atau buka buka tutupnya toko. Tapi sekalipun tokonya tutup, itu bukan berarti orderan nggak bisa masuk. Orderan tetap masuk, hanya kita nggak harus langsung membalas chatnya. Caranya seperti ini. Yang pertama tuh kita pergi ke akun saya, kemudian ke profil. Hmm. Kemudian setelah itu kita masuk ke hari dan waktu operasi. Nah, setelah itu kita bisa mengatur waktunya di modifikasi ini. Hmm. Di sini ada ini ya kriterianya ya. Pengaturan gudang untuk waktu dan hari operasional akan digunakan untuk ke semua halaman gudang jika tidak ada pengaturan khusus yang dilakukan per gudang. Kebutuhan minimal hari kerja 5 hari termaksud hari libur, waktu kerja 8 jam, hari normal, dan 4 jam hari libur. Jadi dalam 7 hari dalam seminggu kita dikasih minimal hari kerja 5 hari. Katakanlah dari Senin sampai Jumat. Dan di hari kerja itu kita harus buka toko selama 8 jam. Dan di hari libur itu 4 jam jika dipilih. Ya, Sabtu Minggu bisa dijadikan hari libur. Yang hari kerja di Senin sampai Jumat. Contohnya kita naruh 8 jam, berarti kan kalau pagi banyak yang kuliah, banyak yang kerja ya. Kita masukkan jam 2 siang. Nah, sampai jam berarti kalau jam 2 siang, 8 jam setelahnya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 atau jam 10 malam. Jadi kita bisa mengatur toko buka itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, sama semuanya diatur seperti ini. Oke, jam 2. Hmm,
Guys, kok jam 8? Jam 10 ya guys ya. Terus jam 2 sampai jam 10, jam 2 sampai jam 10. Nah, Sabtu Minggu berhubungan ini hari libur, kita bisa taruh 4 jam saja. Mungkin dari jam 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 5. Janganlah. Taruh dari jam 2 juga. 15, 16, 17, 18 sampai jam 18, jam 4 sore. Ini juga. Oke. Dan kalau sudah kita centang jam kerjanya 5 hari, hari kerjanya. Oke, kalau sudah langsung kirim saja guys. Oke, sukses. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita aman. Sekalipun ada customer yang ngechat di jam 1 malam, jam 2 malam, kita mau balas jam 2 siang, itu aman. Tidak masuk ke persenan chat yang terlambat. Tuh. Biasanya toko yang menurun, yang awalnya naik, kemudian trafficnya turun, itu biasanya penyebabnya gara-gara ini. Ada yang awalnya dia dapat seller pick sampai 6, kota naikkan produk sampai 5, sampai 4, gitu. Tapi lama-kelamaan turun jadi 3, jadi 2. Itu penyebabnya ini biasanya. Tingkat chat yang menurun, tingkat balas chat salah satunya. Kemudian juga untuk toko baru itu jangan lupa untuk kata kuncinya itu harus mencari di bisnis analisis. Nah, jadi jangan asal-asal kopas. Kita harus cari kata kunci yang terbaik, apalagi untuk toko baru. Tempatnya di sini tadi itu bisnis analisis, kemudian traffic, kemudian super traffic. Nah, setelah itu kita cari 7 hari terakhir, dan kalau sudah kita tinggal tingkat konversi. Nah, dari sini ke filter apa sih yang paling banyak dicari kata kuncinya, itu bisa. Kemudian juga campaign di akhir-akhir ini banyak sekali campaignnya, dan pastikan 12.12 toko Anda sudah terdaftar semua, karena 12.12 akan disilakan nanti sore. Kemudian di sini di paling pojok itu ada flash sale, ini bisa diikutkan semua ya. Di flash sale yang di sini sama yang di sini. Cuman harus dilihat keterangannya. Kalau ada flash sale yang gratis ongkir subsidi by seller, itu udah usah diambil. Nah, ya itu saja mungkin dari saya. Kalau mungkin ada yang dibingungkan dan ingin ditanyakan, bisa uh, ditulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Like, subscribe, dan komen. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.